Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa TV One rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan semua wujud di alam ini, dialah yang berhak mengatur semua yang ada. Tidak ada satupun makhluk yang berhak menantangnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid. Allah yang paling berhak melakukan apa yang Dia kehendaki. Dialah yang maha tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha tinggi Engkau ya Allah. Biyadihil mulk, di tangannya segala kekuasaan. Makhluk tidak berhak merasa berkuasa. Semua kekuasaan di tanganmu ya Allah. Biyadihil mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkaulah ya Allah yang berhak memberikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau yang berhak mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Kau kehendaki. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk menjaga kekuasaannya. Silahkan seorang bekerja keras untuk mempertahankan kekuasaannya, membangun harta, membangun pasukan, ujungnya dia akan runtuh. Fir'aun runtuh, Namrud runtuh, dan penguasa-penguasa berikutnya yang ikut jejak Fir'aun, mereka juga runtuh. Tidak ada yang abadi, semua ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berhak mengatur. Para pemirsa rahimakumullah, izinkan di sini saya ingin bercerita tentang mengapa kekuasaan itu ada. Bagaimana Islam mengatur kekuasaan ini? Bagaimana Islam memandang kekuasaan ini? Inilah yang ingin saya ceritakan sejenak. Hadirin rahimakumullah, fitrah segala wujud harus ada pemimpin. Tubuh kita harus ada kepalanya. Kepala ini yang mengatur semua anggotanya. Dalam kepala ada perintah-perintah. Perintah untuk tangan, perintah untuk mata. Semua ini adalah merupakan anggota pasukan. Dalam rumah tangga juga ada pemimpinnya. Suami pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa." Dalam satu masyarakat, RT, RW, semua ada kepalanya. Antara RT ke RT terjadi sebuah masyarakat tertentu. Ada pemimpinnya, ada camat, ada bupati. Kemudian antar kabupaten ada pemimpinnya, ada gubernur. Antar provinsi ada pemimpinnya, itulah sebuah negara, itulah pemimpin negara. Tapi di sini izinkan saya mengatakan kepada para pemimpin, wahai para pemimpin, sebetulnya salah kaprah Anda mengatakan diri Anda penguasa. Anda bukan penguasa. Anda bukan penguasa, Anda pemimpin, Anda pelayan. Seharusnya Anda merasa bahwa diri Anda pelayan, bukan penguasa. Kalau Anda penguasa, Anda merasa bahwa semua kekayaan negara milik Anda, lalu Anda sibuk memperkaya diri sendiri. Bukan, itu kesalahpahaman. Anda bukan penguasa, Anda pemimpin rakyat ini. Rakyat ini ikut apa kata Anda selama Anda baik. Ayo bekerjalah dengan baik. Jadilah Anda sebagai pelayan bagi mereka. Ini sistem yang Allah letakkan. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya bumi ini stabil, hidup ini indah, teratur, dan karena itu Allah mengajarkan bahwa harus ada pemimpin. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah."
aku akan tetapkan di muka bumi harus ada seorang pemimpin. Dan yang pertama kali Allah pilih dialah sang Nabi. Karena Allah ingin pemimpin di muka bumi adalah orang-orang yang kenal pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang cukup jelas sekali yang semakin menegaskan kepada kita bahwa kita sesungguhnya bukan siapa-siapa. Kita hanya dititipkan sebuah kekuasaan di muka bumi ini. Kita hanya sebagai seorang manajer, bukan owner dari alam semesta ini. Karena kenapa? Kekuasaan hanyalah hak prerogatif Allah. Allah tahu kekuasaan ini akan diberikan kepada siapa dan siapa pula yang akan dicabut kekuasaannya. Insya Allah itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kau tempat. Ya, berbicara tentang kekuasaan kayaknya menegangkan. Saya ingin melihat wajah ibu-ibu di sini tersenyum. Subhanallah, orang tersenyum cantik. Dan dengan tersenyum bahagia. Tapi jangan tersenyum sendirian. Saya ingin melihat bapak-bapak tersenyum. Subhanallah. Ingat bapak adalah pemimpin di rumah tangga. Jangan menjadi pemimpin yang menakutkan dalam rumah bapak. Buat istri bapak senang melihat bapak. Karena itu hakikat seorang pemimpin. Suami di rumah bukan penguasa. Bukan kemudian dia menguasai istri sehingga kemudian istri terancam karenanya. Bukan mengeksploitasi anak sehingga kemudian kekayaan anak dikuasai. Bukan itu. Suami di rumah adalah dia yang memberikan ketenangan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran tentang suami, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Banyak orang salah paham. Disangkanya makna qawwam ini adalah diktator. Lalu kemudian sikap istri dianggap semua dosa, dimarahi, bahkan tidak sedikit istri yang disiksa. Akhir-akhir ini kita menemukan banyak istilah KDRT. Apa itu, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga. Ini dari mana mulanya? Dari ketidakpahaman seorang suami sebagai pemimpin. Dia pahamnya aku penguasa. Makna qawwam diartikan diktator. Itu kesalahpahaman. Qawwam artinya bertanggung jawab atas nafkah. Ittafaqul ulama wal mufassirun. Semua ulama dan ahli tafsir bersepakat bahwa qawwamun maknahu alladzina mas'ulun bin nafaqah. Mereka adalah yang bertanggung jawab atas nafkah. Karenanya kaum ibu tidak wajib mencari nafkah. Ibu tidak dosa jika ibu tidak mencari nafkah. Tapi suami tidak mencari nafkah, jangan jadi suami. Suami bertanggung jawab atas nafkah dalam rumah tangga. Perhatikan, rumah tangga adalah merupakan contoh kepemimpinan. Bahwa suami adalah contoh seorang pemimpin. Sama dengan sebuah negara. Sebuah negara adalah sebuah keluarga besar. Kumpulan dari rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga. Seharusnya pemimpin negara jangan merasa berkuasa. Jangan merasa jadi diktator. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan dalam Al-Quran bahwa semua apa yang kita miliki di dalam hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan langit. Dialah Allah menciptakan kehidupan. Dialah Allah menciptakan kematian. Semua itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian dengan segala kemampuan yang kalian punya berbuat baik. Suami berbuat baik dengan posisinya sebagai seorang suami. Istri
berbuat baik dengan posisinya sebagai seorang istri. Juga pemimpin negara diuji dengan kedudukannya. Benarkah dia berbuat yang terbaik? Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ahsanu amala. Ahsan artinya apa? Yang terbaik. Kalau berbuat bukan asal baik, tapi yang terbaik. Memberikan terbaik. Kepemimpinan, kekuasaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemimpin, Anda jadi pemimpin bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah kehebatan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat di hari kiamat nanti, setiap penderitaan dari rakyat Anda akan dihisab di hari kiamat. Anda akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Berdiri di depan Allah. Allah akan tanya, di pojok sana, di kota fulan, di kampung fulan, ada seorang kelaparan. Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu jadi pemimpin? Kok tidak bertanggung jawab? Ingat, sebuah negeri yang besar ini bukan sebuah kebanggaan menjadi pemimpin. Itu sebuah tanggung jawab. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk mengadab sebuah kekuasaan yang sombong, lupa daratan, sampai kemudian dia menyiksa rakyatnya. Seperti Allah pernah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Bapak Ibu dengarkan Allah firman dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, irama dhatil imad, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad, wa fir'auna dhil الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Kata Allah, kau perhatikan, kaum Ad pernah berkuasa, memimpin, lupa daratan, togong fil bilad, kata Allah, mereka berbuat dosa di muka bumi. Kaum Samud berkuasa, lupa daratan, sombong, mereka berbuat tonggo dalam negara. Mereka akhirnya apa? Mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Kaum Fir'aun juga demikian. Allah berfirman, fa'aksaru fihal fasad. Ketika sebuah negeri banyak kerusakan karena kerusakan pemimpinnya, hati-hati. Kata Allah, itu tanda negeri itu akan dihancurkan. Fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak menyimpan catatan kegagalan manusia yang gagal mengelola kekuasaan. Bukan kesalahan pada kekuasaan, tetapi salah dalam menggunakan kekuasaan. Disinilah jelas bahwa kehidupan ini memang membutuhkan kekuasaan. Manusia menerjemahkannya dengan siasah atau politik. Maka sudah jelas, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam tidak perlu berpolitik. Kita akan buktikan banyak catatan bahwa Islam memang semestinya dan bahkan wajib untuk berpolitik. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Maupun dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kekuasaan. Ada istilah kekuasaan itu sendiri. Ada istilah politik. Ada istilah demokrasi dan sebagainya. Dalam Al-Quran pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah-istilah khusus. Mari kita pahami istilah-istilah ini sehingga kita tidak salah paham tentang semua ini. Yang pertama adalah saya akan berbicara tentang istilah-istilah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan dalam Al-Quran bahwa seorang pemimpin disebut dengan istilah khalifah. Karena di antara fungsi kepemimpinan adalah bergantian. Dalam bahasa Arab, bergantian itu disebut yakhlufu ba'duhu ba'dah. Saling bergantian. Ini makna khalifah. Karena itu kadang-kadang Allah menyebutkan dengan istilah khalaifal ards. Yang jamak daripada khalifah. Yaitu bahwa mereka pemimpin-pemimpin yang saling bergantian. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan istilah ulil amr. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Mengapa? Karena mereka pemegang eksekusi keputusan. Mereka pemegang keputusan. Sehingga mereka menentukan arah kemana rakyat dibawa. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan istilah hakim. Tetapi maksudnya ketika Allah menyebut mereka sebagai hakim, mereka punya kewajiban untuk menegakkan keadilan. Allah firman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Di sini Allah menghubungkan bahwa seorang hakim, seorang pemimpin adalah dia yang berhak menegakkan keadilan. Lalu dalam hadis kita menemukan dengan istilah ra'in. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di sini ra'in ismul fa'il daripada ra'a yar'a, artinya mengembala. Perhatikan bagaimana seorang pengembala kambing. Dia menjaga kambingnya, jangan sampai ada yang hilang. Dia dikasih makan kambing itu, jangan sampai ada yang kelaparan. Rasulullah SAW menggunakan istilah ini supaya para pemimpin paham bahwa mereka adalah seorang penggembala yang menjaga rakyatnya, jangan sampai ada yang kelaparan. Saya ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar memimpin bukan hanya Jazirah Arabia, Umar memimpin seperempat dunia. Seperempat dunia Umar memimpin. Dan ketika itu termasuk dua kerajaan besar yang dipimpin oleh Umar, yaitu Persia dan Romawi. Umar sebesar itu kepemimpinan. Dia yang datang langsung menjenguk rumah-rumah orang yang jompo. Dia menyediakan makanan untuk mereka. Sampai satu hari ada seorang sahabat, dia melihat dari jarak jauh. Umar keluar masuk rumah, ada apa Umar? Dia ikuti di belakang. Masuk rumah sini, keluar lagi, masuk rumah sini, keluar lagi, masuk rumah sini, keluar lagi. Dia ikuti dari belakang, ada apa? Setiap Umar keluar dari rumah itu, dia masuk ke rumah itu. Dia jenguk, ternyata di situ ada orang yang sudah tua bangka, tidak ada seorang pun yang membantunya. Umar menyiapkan makanan untuknya. Subhanallah, setiap rumah ke rumah, Umar menyediakan langsung apa yang mereka butuhkan. Para janda yang suaminya mereka mati syahid, Umar langsung turun tangan menyediakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari dengan menggunakan kemampuan Umar. Umar sendiri keliling mencari mereka. Perhatikan, pemimpin bukan penguasa. Pemimpin adalah merupakan ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sendiri adalah juga seorang pemimpin. Dan ingat bahwa antara kepemimpinan, kekuasaan, dan politik satu kesatuan. Siapa yang menolak kata politik berarti otomatis dia menolak kepemimpinan. Kepemimpinan otomatis juga harus berpolitik. Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu politik Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat dari kota Madinah ke raja-raja Persia dan raja-raja Romawi, Rasulullah SAW telah mengirim surat politik kepada mereka. Maka siapa yang mengatakan bahwa Islam tidak boleh berpolitik, berarti dia telah salah paham tentang Islam. Ingat bahwa politik, kekuasaan, kepemimpinan itu semua sarana. Sarana. Jangan ditolak sarana. Seperti sebuah HP. Ini HP sarana. Sarana komunikasi. Jangan mengatakan kemudian ini haram. Kenapa? Ini sarana. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, dia menjadi baik. Kalau digunakan untuk keburukan, menjadi buruk. Makanya tergantung siapa yang menggunakannya. Seperti sebuah pisau. Pisau, kalau yang memegang seorang pembunuh, maka menjadi haram hukumnya. Karena digunakan untuk membunuh. Tetapi kalau yang menggunakan seorang ustadz, dipakai menyembelih kurban, subhanallah, ini besar pahalanya. Jadi jangan segera mengatakan bahwa ini haram, ini tidak. Jangan begitu. Lihat siapa yang menggunakannya. Ini semua sarana, politik juga sarana. Maka Rasulullah SAW telah menggunakan sarana ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sarana ini kemudian Islam menyebar dari kota Madinah sampai keluar Jazirah Arabia sampai ke Indonesia. Ini semua adalah merupakan karena sarana kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menceritakan mereka sebagai nabi, tapi juga menceritakan bahwa di antara nabi-nabi itu ada yang menjadi raja. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, dia adalah merupakan contoh pemimpin. Contoh pemimpin, dia juga seorang nabi.
dia juga berpolitik dalam kepemimpinannya. Di sini para hadirin rahimakumullah, jangan segera mengatakan bahwa sesuatu ini tidak boleh karena ini adalah impor. Ingat bahwa selama sarana itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat ini. Wahai para pemimpin, Anda hanya memimpin. Anda adalah pelayan rakyat. Anda adalah penggembala bagi rakyat ini. Bertanggung jawablah Anda. Jangan Anda dengan politik lalu merasa bahwa Anda telah tidak pantas selevel dengan rakyatnya. Lalu kemudian Anda merasa lebih tinggi dari mereka sehingga Anda ingin dilayani. Itu kesalahpahaman. Ingat bahwa tugas Anda untuk melayani. Belajarlah dari masa lalu Anda. Masa lalu para pemimpin kita yang pernah memimpin dalam sejarah kita. Indahnya Islam sangat luar baik untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa hamba ini memimpin. Hamba ini memimpin supaya mereka ikut Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat ini yang memimpin, tidak ada seorang pun yang dizalimi. Belum pernah ada cerita dalam kepemimpinan Islam ada seorang non muslim disakiti. Belum pernah ada cerita dalam sejarah Islam ada sebuah tempat ibadah non muslim dihancurkan. Sungguh indah Islam. Islam sebuah akhlak, Islam sebuah moral, Islam sebuah peradaban. Dan ketika Islam memimpin, semua mereka merasakan. Karenanya dalam Islam kita menemukan ada fikih ahlu zimmah. Ada ahlu zimmah, mereka non muslim yang mereka hidup di bawah naungan kepemimpinan Islam. Dan mereka merasa aman dengannya. Sekarang kita tidak menemukan ini. Kenapa? Karena banyak para pemimpin negara-negara umat Islam ternyata mereka zalim. Justru kita menemukan ini di mana? Kita menemukan ini di mana? Keindahan Islam, keindahan anak Islam telah diambil oleh mereka. Kita menemukan ini di negara-negara maju. Baru saja saya kembali dari Tokyo. Saya melihat langsung masyarakat Jepang. Subhanallah, akhlak mereka luar biasa. Subhanallah, mereka tawadu, mereka menghormati orang lain, negaranya bersih, tidak ada yang saling menyakiti, semua merasa aman. Perhatikan ibu, kalau ibu membiarkan sebuah sepeda di depan rumah ibu, dalam hitungan jam, bagaimana kira-kira? Hilang. Di sana sepeda, mobil, aman, subhanallah. Itulah sebetulnya ajaran Islam, itulah sebenarnya kepemimpinan Islam, dan itulah sebenarnya politik Islam. Maka kita harus segera mengembalikan itu kembali kepada Islam. Karena ini merupakan milik kita. Dan ini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, Masya Allah, Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya adalah contoh konkret seorang pemimpin yang sukses memanfaatkan jabatan dengan menghadirkan hukum-hukum Allah di dalamnya. Itulah pilihan kita. Apakah ketika kita mendapatkan jabatan, kita memasukkan hukum Allah atau justru hukum manusia? Lantas, bagaimanakah sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan? Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Tengku Zulkarnain pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Ya Rasul. Baik, kita masuki di segmentasi yang ketujuh. Kita akan membuka dua pertanyaan dari kedua penanya. Insya Allah pertanyaan ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, Bapak Amir. Silakan. Bapak Asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Tentunya lahirnya seorang pemimpin itu dari kalangan umat atau rakyat yang berkualitas tinggi Ustadz. Pemimpin yang baik tentunya Ustadz. Bagaimana caranya atau kiatnya membentuk umat atau rakyat agar berkualitas baik, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Ustadz. Ya, itu nanti akan dijawab oleh Kiai. Kemudian pertanyaan kedua kami persilakan kepada Ibu Lilis. Ya, duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ustadz, saya mau bertanya, dosakah kita bila kita tahu dan paham betul ya kalau menyuap itu berdosa? Tapi sepertinya kita ini terjebak sistem yang ada.
Tanpa kita melakukan itu, kita tidak bisa dapat yang kita mau. Contohnya kita memasukkan sekolah aja. Sepertinya tidak ada peraturan seperti itu, tapi seolah-olah kayaknya sistemnya sudah seperti itu. Seperti kita memasukkan sekolah anak yang nggak jauh jaraknya dari rumah gitu. Tapi karena memang anak kita tidak dapat di sekolah tersebut, tapi pakai sistem yang ada bisa masuk. Bagaimana tuh Ustadz? Dosa bagi kita yang sudah memahami betul. Tapi sepertinya kita memang harus karena terjebak sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Ustadz Amir Faisal untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Lilis. Ya. Di sebuah negeri yang korup akan lahir sebuah sistem yang korup. Ketika sebuah sistem korup, maka masyarakat akan terjebak korup. Dari kehidupan yang korup itu akan lahir pemimpin yang korup. Karena orang yang jujur tidak bisa hidup di situ. Suap menyuap adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Laknatullah 'alal rashi wal murtashi. Rasulullah bersabda bahwa Allah melaknat orang yang melakukan suap dan orang yang menerima suap. Mengapa? Karena dari sini akan timbul ketidakadilan. Sementara ajaran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keadilan. Suap menyuap atau korupsi dan sebagainya adalah suatu bentuk transaksi yang merusak keadilan. Sehingga orang yang tadinya benar bisa menjadi salah karena dia tidak mampu menyuap hakim dan sebagainya. Orang yang tadinya salah bisa menjadi benar karena dia menyuap dengan uangnya dan dia berhasil memenangkan apa yang dia inginkan. Banyak sekali seorang anak tidak bisa lulus sekolah padahal dia cerdas. Tapi karena dia tidak mampu menyuap, tidak lulus. Ini sebuah kezaliman. Dan dari sini kita paham bahwa setiap yang haram akan melahirkan kehidupan yang haram. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada sesuatu yang diharamkan sekalipun sedikit. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masuk neraka. Celaka orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Disebut taffafa yutaffifu. Berapa sih yang dicuri dalam timbangan? Ini haram. Makanya hindari yang haram. Jujurlah wahai ibu. Banyak masih cara lain. Jangan sampai ikut-ikutan sebuah sistem. Arus besar bisa dilawan dengan kejujuran kita. Insya Allah suatu saat kita bisa merubah. Sabarlah. Jika tidak bisa di situ, cari tempat lain. Yang penting itu halal. Rasul bersabda bahwa qalilun tuaddi syukroh khairun mimma kasra wa alha. Sedikit tapi itu halal. Anak yang kita masukkan ke sekolah dengan cara haram, dia akan terjebak dalam sistem yang haram dan dia tidak akan diberkahi oleh Allah SWT. Berbahagialah seorang yang sabar dengan yang halal sekalipun dia dalam keadaan yang sangat sulit. Alhamdulillah terjawab sudah untuk pertanyaan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok pada hari Minggu 12 Oktober kami akan hadir dari Masjid Al-Hidayah, Jalan Kampung Buaran 1, Kecamatan Cakung, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan menghadirkan penceramah Syekh Ali Jabir dan Kiai Sarif Mat Najis sekaligus juga Ustadz Fikri Haikal. Dan jangan lupa seperti biasa selepas Damai Nusaku, tepat pukul 15 Anda bisa mengikuti Tadabbur Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Daud Rashid bersama Dr. Lula Kamal dalam Butiran Ilmu. Saya Agung Islak, mewakili kerabat kerja Damai Nusaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita semua menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami hamba-Mu berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat Kau muliakan ini, di majelis ilmu. Kami rindu pertolongan-Mu, Ya Allah. Engkau berjanji bahwa hamba-Mu yang berkumpul di majelis ilmu akan Kau terima doa-doa mereka. Hari ini kami berkumpul di majelis ilmu yang Kau muliakan, dan Engkau berjanji, mohon ya Allah, mohon ya Allah, Kau terima doa-doa kami ini ya Allah. Ini hadiah kami terbaik untuk negeri ini, untuk pemimpin negeri ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, Kau hadirkan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang benar-benar mengurus kami. Ya Rahman, Ya Rahim, sudah lama kami merdeka. Kami ingin hadirnya seorang pemimpin yang memperhatikan kami, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang benar-benar mengurus rakyatnya, sehingga kami semua diperhatikan dalam segala kebutuhan kami, keamanan kami, kesejahteraan kami. Apa yang kami butuhkan benar-benar terpenuhi. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami jika selama ini kami bersalah. Ampuni kami sudah berikhtiar, kami telah bersungguh-sungguh, kami telah berjuang untuk bisa menghadirkan pemimpin yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jika ini yang terbaik, mohon Kau bantu agar kami bisa mendapatkan keadilan dari pemimpin ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Maha Pengampun. Hanya kepada-Mu kami mohon ampunan ya Allah. Engkaulah Maha Penolong. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, yang telah mengangkat Nabi Adam sebagai pemimpin di muka bumi. Ya Allah, yang telah mengangkat Nabi Musa sebagai pemimpin. Ya Allah, Engkaulah yang telah mengangkat Nabi Sulaiman sebagai pemimpin. Ya Allah, yang Engkaulah yang telah mengangkat Nabi-Nabi sebagai pemimpin. Ya Allah, dalam sejarah mereka. Ya Allah, Engkaulah yang telah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ya Allah, Engkaulah yang telah mengangkat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin yang adil di muka bumi. Ya Allah, hadirkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh, yang mengajarkan agama-Mu ya Allah, yang membimbing kami kepada ketaatan kepada-Mu ya Allah. Sudah lama kami rindu hadir pemimpin seperti ini ya Allah. Jangan sampai kami terombang-ambing dalam kebingungan karena bingungnya pemimpin kami ya Allah. Jangan sampai kami tersesat gara-gara kesesatan pemimpin kami ya Allah. Jangan sampai kami menderita karena kebodohan pemimpin kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami jika selama ini kami lemah karena kami tidak mendapatkan pemimpin yang baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacalah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.